Islam. Dan yang kami hormati Bapak Ibu calon penerima. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan dana desa, mohon juga nanti Bapak Ibu betul-betul menggunakan bantuan yang akan diberikan. Tapi nanti dari pendamping desa, Pak Bimas dan sebagainya memberikan arahan. Sebelum lanjut, perkenalkan kami akan bacakan susunan acara pada. Yang saya hormati Bu dari Dinas Pertanian dan Peternakan, rekan-rekan pendamping desa. Yang saya hormati juga Bapak Krian Banjar Dinas Banjar Anyar. Yang saya hormati juga di sini seluruh undangan, bapak-bapak, ibu-ibu semua kelompok tani ternak yang bakal mendapatkan bibit dari desa, dan tak lupa juga akan kami dari BPJS Kerajaan yang sudah sedia hadir pada kesempatan hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sebelum saya menyampaikan beberapa informasi dari penggunaan dana desa, perkenalkan dulu saya Imam Habibi, Bapak Ibu. Kebetulan saya baru pindah tugas ke Kecamatan Negara. Informasi pertama ini yang perlu kami sampaikan bahwa memang dari tahun 2021 kemarin dalam prioritas penggunaan dana desa itu diatur 40% harus digunakan untuk ketahanan pangan. Ya, karena COVID kemarin itu dari Kementerian Desa mengkhawatirkan terjadi kelangkaan pangan di desa. Ya, akhirnya di situ dibuat kebijakan bahwa 40% dana desa itu harus digunakan untuk ketahanan pangan. Hampir separuhnya. Ya, jadi jangan heran kalau dari tahun 2021 kemarin sampai sekarang tahun 2023 kegiatan fisik pembangunan jalan itu jarang ada di desa. Ya, karena selain diatur sebagai ketahanan pangan ada juga bantuan-bantuan sosial gitu, ada BLT dan lain-lain. Ya, jadi dari 40% ketahanan pangan ini itu ada ketahanan pangan hewani, ada ketahanan pangan nabati. Ya, kalau nabati itu identik dengan sayuran, ya buah-buahan, ya yang kepertanian lah. Ya, itu ketahanan pangan nabati. Nah, di sini untuk pemberian bibit itu masuknya dalam kategori ketahanan pangan hewani. Ya. Nah, jadi di sana dalam 40% itu boleh digunakan untuk ketahanan pangan hewani. Ya, di sini Bapak Ibu semua nanti dalam pemberian bibit itu masuk dalam penganggaran tersebut gitu. Ya. Nah, jadi karena di sini penggunaannya dana desa, jadi beberapa hal yang perlu kami pesankan agar nanti tidak keluar dari rel aturan penggunaan dana desa, yaitu yang pertama mungkin dari sisi administrasi dulu, ya, karena ini verifikasi data Bapak Ibu, jadi tolong nantinya hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi kelompok tolong dilengkapi, ya. Jadi kelompok harus punya SK pembentukan, ya, harapannya di sini memang betul-betul punya SK, dan itu minimal 2 tahun, Pak. Ya, dari sebelum menerima bantuan itu minimal SK-nya itu sudah ditetapkan 2 tahun yang lalu. Ya, kenapa 2 tahun yang lalu? Karena di sini kelompok yang diberikan itu harus dipastikan memang kelompok yang benar-benar sesuai. Ya, kalau dia kelompok ternak berarti dia memang sudah dari 2 tahun yang lalu dia mengelola peternakan gitu, ya. Makanya di situ harus jelas administrasi kelompoknya. Kemudian data diri juga dilengkapi, dan harapan kami nanti jangan sampai anggota kelompoknya itu ada yang dalam PNS, Pak. Ya, PNS, TNI, Polri gitu, ya. Nah, itu jangan sampai nanti anggota kelompoknya termasuk dalam profesi-profesi tersebut, ya, untuk mengamankan ini kelompok Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua memang tujuannya itu dalam rangka ketahanan pangan, namanya aja biar ada ketahanan pangan, Pak. Ya, minimal nanti kalau memang ini berkembang bisa menjaga harga daging di desa begitu, ya. Nah, jadi di sini harapannya bibit yang diberikan itu bisa berkembang dan bisa berkelanjutan. Ya,
berkembang itu nanti bertambah banyak, berkelanjutan, kelompoknya tetap ada, Pak. Ya, jadi jangan setelah menerima bantuan dapat 1 tahun kelompoknya hilang. Ya, yang begini nanti kemungkinan kedepannya tidak bakalan bisa dapat bantuan lagi dari desa, Pak. Ya, karena kalau desa memberikan kelompok yang seperti itu, berarti nanti tanggung jawabnya di desa. Sudah tahu kelompok tidak jalan, kok lagi diberikan bibit yang sama, gitu ya. Nah, jadi harapannya terus nanti kelompok ini bisa bertambah banyak binatang ternaknya dan juga kelompoknya terus eksis, itu terus ada, ya. Nah, itu kemudian karena ini penggunaannya dana desa, Pak. Ya, ini perlu juga kami informasikan bahwa di desa itu banyak ada dana, Pak. Ya, banyak macamnya. Ya, selain dana desa itu ada dana pajak, retribusi, ada alokasi dana desa, ada pendapatan asli desa. Tapi yang paling ketat pengawasannya itu dana desa, Bapak Ibu. Ya, jadi yang paling sering diperiksa itu adalah dana desa. Dan ini tim pemeriksanya bukan hanya dari kabupaten, tapi dari provinsi ada, dari pusat pun ada. Ya, jadi pengawasan dana ini sangat ketat. Ya, jadi harapannya di dana yang sudah disalurkan ini harapannya bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti ada monitoring, ada evaluasi, walaupun tidak mengembalikan, ya setidaknya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nah itu. Nah, jadi harapannya nanti kegiatan pengelolaan ternak ini bisa bermanfaat, bisa menyerap tenaga kerja di desa. Ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini karena kebetulan kita dikunjungi oleh tim dari BPJS Tenagakerjaan, ya di sini nanti harapannya bisa disimak betul-betul, Pak. Ya, karena di sini program jaminan sosial ini ya dari pemerintah sangat bagus sekali. Ya, Bapak Ibu nanti hanya perlu bayar 16.800. Ya, Bapak Ibu itu dijamin antara kecelakaan, kematian itu semuanya dijamin oleh pemerintah. Gitu ya. Nanti dari binatang ternak pun ada asuransinya, bisa dijaminkan. Tapi bukan di tenaga kerjaan, ada asuransi lain yang menanggung untuk binatang ternak Bapak Ibu. Jadi ketika mati nanti diganti yang baru. Ya, kalau BPJS Tenagakerjaan ini untuk peternaknya, Pak. Ya, untuk peternaknya ketika terjadi sesuatu, kecelakaan, kematian dan yang lain-lain, ya itu nanti ditanggung oleh pemerintah. Bukan diganti yang baru, Pak ya, tapi diberikan bantuan. Ya, itu. Nah, jadi nanti itu lebih jelasnya nanti langsung dari tim BPJS Tenagakerjaan. Kelompok ternak. Kami sebagai Babin Kamtimas dalam hal ini juga termasuk sebagai pengawas dana desa. Tadi sudah panjang lebar jabatan bendahara bahwa kami tersebut di atas memang benar pengurus kelompok tani ternak sapi Tunas Mekar, Banjaranyar, Desa Tegaluareng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, telah menerima bantuan dari pemerintah Desa Tegaluareng Barat berupa